Bab 2121. Bab 2121 4 lawan kelas Raja Jester. Seorang pria dengan kelas yang sama dengan Raja Jester telah muncul, memimpin pasukan dengan kekuatan yang tidak diketahui. Dengan suara dingin, dia berkata, "Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kami sekarang." Dari pesawat yang melayang beberapa ratus meter di atas tanah, dia tanpa ragu maju selangkah dan jatuh dari langit, lalu mendarat di depan Levi dengan mudah. Bingung, semua orang menatap kosong pada pria menakutkan itu, yang merupakan atasan Bruce. Terlepas dari pakaiannya yang rapi dan sikapnya yang elegan, auranya yang kuat dan berbahaya terlihat mencolok. Diperingatkan, semua orang bisa merasakan napas mereka melambat. Dia tidak diragukan lagi setara dengan Jester King. Segera, seorang wanita dengan pakaian merah menyala tiba di tempat kejadian. Kesan luar biasanya membuat takut 18 malaikat kegelapan. Dia juga sekuat Jester King. Sekali lagi semua orang di sekitar merasakan tekanan dan ketakutan saat gelombang kolosal melonjak dari jauh lautan segera. Di antara gelombang beberapa ratus meter, pusaran muncul. Bintik hitam bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Kerumunan dengan penuh perhatian menatap titik hitam itu. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu adalah seorang pria. Ombak menyembur ke langit saat dia melompat dan mendarat di depan semua orang secara instan. Yang lainnya, mereka tersentak kaget. Selain 4 petarung yang luar biasa, banyak petarung dari Lab of Gods juga mengepung mereka di luar. 18 malaikat kegelapan dari organisasi suci. Atasan Bruce memanggil saat dia memindai Death Fin dan yang lainnya. "Bruce benar, lawan kita memang organisasi suci." Wanita jahat itu mengklaim. Atasan Bruce menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Tidak. 18 malaikat kegelapan bertarung dengannya sebelumnya. Saya pikir mereka bermaksud untuk menangkapnya. Jester King mencibir ketika dia menambahkan, "Benar. Mereka tidak berada di pihak yang sama. 18 malaikat kegelapan ingin menangkapnya." Akhirnya, wanita itu memahami situasinya dan menyimpulkan, "Jadi, dia satu-satunya musuh kita sekarang. Namun, organisasi suci pasti ada hubungannya dengan dia. Kita akan tahu setelah kita menjatuhkannya." Pria yang datang dari laut berteriak saat dia menerjang ke arah Levi, melemparkan pukulan ke arah Levi. Dengan cepat, Levi mengayunkan tinjunya untuk meniadakan pukulan itu. Ledakan. Saat mereka bentrok, energi yang luar biasa mengalir keluar dan meretakkan tanah. Yang mengejutkan, keduanya tidak tergerak. Tercengang oleh kekuatan mereka, 18 malaikat kegelapan saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, mereka menerima pesanan. Mundur. Mereka segera melompat ke atas kuda mereka dan berlari ke arah dengan pertahanan terlemah. Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Atasan Bruce melambaikan tangannya dan mengusulkan, "Biarkan mereka pergi. Target kami adalah pria itu." Sekarang dia tahu bahwa 18 malaikat kegelapan terkait dengan masalah ini. Akan lebih baik untuk melepaskan mereka karena Lab of Gods harus menghindari konflik dengan organisasi suci pada saat itu. Pelarian yang sukses dari 18 malaikat kegelapan membuat Levi menghadapi seluruh lab dewa sendirian. Itu akan menjadi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang pernah dihadapi Levi. Dia tidak pernah berharap kelas yang lebih tinggi itu akan berkumpul tepat setelah dia memusnahkan Bruce. Sial mereka dari organisasi suci. Itu semua karena mereka menghalangiku. Sekarang saya hanya bisa melawan mereka secara langsung. Untuk memenangkan pertarungan ini, saya harus mengeluarkan semua yang saya miliki, termasuk teknik terlarang yang saya pelajari dari tuan saya. Dia menatap keempatnya, waspada karena dia tidak bisa memahami kedalaman kekuatan mereka. Membunuh. Levi menangis saat dia berlari ke depan, memulai serangan. Ledakan. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang mengerikan, bumi terbelah saat dia menerkam ke depan. Permainan anak-anak. Atasan Bruce mencibir sambil mencibir. Anehnya, tato menakutkan di lengannya mulai berseri-seri merah darah, memancarkan udara yang menyeramkan. Bang! Dia dengan mudah memblokir pukulan Levi dan langsung meniadakan kekuatannya. Ledakan. Kemudian, dia dengan gesit mendaratkan pukulan pada Levi, hampir menjatuhkan Levi. Bab 2122. Bab 2122 rasa sakit yang akrab. Seolah jiwanya terbelah oleh pukulan itu, Levi tidak bisa merasakan tubuhnya untuk sepersekian detik. Dia hampir pingsan karena kekuatan yang luar biasa.
Dia terlalu kuat. Tidak seperti dia, yang berkembang dengan memanfaatkan rencana licik, atasan Bruce mencapai statusnya dengan kekuatan tunggal. Di Lab of Gods, nama panggilan yang terakhir adalah Lucifer, nama malaikat yang jatuh. Untuk diberkahi dengan julukan yang begitu kuat, kekuatannya pasti telah diakui dengan suara bulat oleh Lab of Gods. Ah! Wanita itu mengeluarkan jeritan setan yang menakutkan. Itu tajam dan jahat dan terdengar seperti tangisan dari neraka. Jeritan yang tidak menyenangkan itu sangat menakutkan. Api yang tidak wajar mulai berkobar di kedua lengannya, di mana lolongan dan rengekan menyeramkan bisa terdengar dari mereka. Api ganas itu sangat ingin memutuskan apapun. Wanita itu dikenal sebagai penyihir neraka oleh Lab of Gods karena dia bisa mengendalikan api neraka yang bisa membakar segalanya menjadi abu. Sebelumnya, Lucifer meyakinkan Bruce untuk menciptakan makhluk energi murni sepuasnya karena mereka dapat dengan mudah membuang makhluk energi murni yang tidak terkendali. Penyihir neraka adalah salah satu tindakan mereka karena dia dapat dengan mudah membasmi makhluk energi murni dengan api neraka. Tidak diragukan lagi, kekuatannya tak terukur. Penyihir neraka memadatkan api neraka di tangannya dan berlari ke arah Levi. Dia sudah bisa merasakan nyala api dari jauh dan sakit saat api itu mendekat. Pukulan dari Lucifer sebelumnya telah melemahkannya. Karena itu dia gentar saat melihat serangan tiba-tiba penyihir neraka. Segera, seluruh area dilahap oleh api neraka. Beberapa meter, lubang yang dalam ditinggalkan oleh api neraka di tanah. Semuanya terbakar hitam seperti batu bara. Tidak ada yang bisa menghentikan api neraka melahap segalanya. Lemah, Levi tidak dapat menghindari serangannya. Dia menggertakkan giginya saat dia memutuskan untuk menghadapi api neraka secara langsung. Ledakan. Api neraka langsung membakar lubang melalui perisai udaranya dan mengelilinginya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya secara bertahap terkelupas, seolah-olah api neraka melelehkan dagingnya, dan membakar jiwanya. Rasa sakit yang tak terlukiskan hampir membuatnya pingsan. Saya pernah mengalami rasa sakit yang hebat ini sebelumnya. Saat itulah tuanku merekonstruksi nadi bela diriku. Rasa sakit itu juga tak tertahankan. Dia tidak hanya merekonstruksi nadi bela diri saya, tetapi dia mereformasi seluruh tubuh saya. Setelah lama, Levi mengalami rasa sakit yang sama lagi. Jika saya tidak menerima pukulan Lucifer, saya bisa dengan mudah menghindari api neraka penyihir neraka. Sayangnya, dia melakukannya dan menderita. Saat api neraka penyihir neraka meliputi Levi, dia dengan sengaja mengumpulkan energinya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, itu hanya masalah waktu karena api neraka akhirnya membakar perisainya dan akhirnya membakarnya menjadi abu. Penyihir neraka memekik menakutkan lagi, mengintensifkan api nerakanya. Setelah melihat Levi tanpa daya berjuang untuk melepaskan diri, sisanya menyeringai mengancam. Aku akan membantu penyihir neraka. Euforia, Jester King terkekeh saat dia melemparkan senjata tajamnya, kartu Jester, yang dikabarkan bisa mengiris apapun, ke arah Levi. Retakan. Levi menyadari bahwa energi barrier miliknya mulai retak karena tidak dapat menahan Jester Card. Segera, api neraka merembes melalui celah-celah dan akhirnya menghanguskannya. Ah! Sakit, Levi menangis kesakitan. Bab 2123. Bab 2123 situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pengadilan manifest. Batuk. Terluka parah, Levi batuk darah kesakitan. Dengan kartu Jester King yang tak terhentikan dan Hellfire yang tak henti-hentinya dari Hell Witch menyerangnya bersama-sama, dia tidak punya peluang. Di bawah kendali penyihir neraka, api neraka menembus tubuh Levi dan terus-menerus membakar organ-organnya, berniat memanggangnya dari dalam. Ah! Siksaan itu membuat Levi berteriak tanpa henti. Tidak diragukan lagi, penderitaan itu tidak kurang dari itu ketika tuannya merekonstruksi pembuluh darah bela dirinya. Hahaha. Gembira, Jester King dan Hell Witch tertawa histeris. Hanya masalah waktu untuk membakar Levi menjadi keripik setelah api neraka menyerang tubuhnya. 18 malaikat kegelapan yang belum pergi jauh menyaksikan dengan kasihan, berpikir bahwa Levi sudah tamat. Tertekan, mereka membuat ekspresi menyesal. Jika Levi telah menyetujui proposal kami sebelumnya, semua ini tidak akan terjadi. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Haruskah kita menyelamatkannya? Salah satu dari mereka bertanya. Kami tidak bisa. Perintah Kaisar Kegelapan adalah meninggalkannya sendirian. Tidak ada yang boleh ikut campur. Deat Fin menjelaskan.
Mereka semua mengerti bahwa Levi tidak memiliki nilai lebih bagi organisasi suci sekarang karena dia sudah ditangkap oleh Lab of Gods. Tidak perlu menghadapi Lab of Gods hanya untuk Levi. Selain mereka, yang lain juga tahu situasi saat ini. Saat kematian Bruce menyentak massa, kehadiran Levi di pantai Raisonia telah menyebar seperti api. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang membunuh Bruce, mereka bisa menebaknya. Diperingatkan, semua orang mengarahkan perhatian mereka ke sini, terutama Robert Slayer dan Azure Dragon dari Garrison Industry. Setelah mendengar bahwa Bruce tersingkir, Kirin memuji dengan penuh semangat, bos telah tiba. Seperti yang diharapkan, dia telah mengejutkan semua orang sekali lagi. Sejak itu, mereka dengan penuh perhatian mengikuti gerakan Levi. Sekarang, Azure Dragon dan yang lainnya cemas ketika mereka mendengar tentang situasi mengerikan Levi. Sayangnya, tanpa perintah Levi, mereka tidak punya pilihan selain duduk diam. Bahkan jika mereka bergegas ke tempat kejadian, mereka tidak akan mampu menyelamatkannya tetapi malah memberinya masalah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dari jauh dengan gelisah. Tidak, kita harus menyelamatkan bos kita bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Azure Dragon dan Kirin bersikeras meskipun ada tentangan keras dari Robert Slayer. Mereka telah mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk Levi, sehingga bersedia untuk mengatasi bahaya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, kekuatan lain juga sedang mempertimbangkan masalah ini. Semi dari Triple Group of Kyria segera memimpin Genesis Devils ke Raisonia-Kos. Aula Kardinal Erudia juga, bermaksud untuk membantu karena mereka merasa berhutang budi kepada pria tak dikenal yang melenyapkan Bruce. Haruskah kita membantu pria itu? Seseorang bertanya. Tentu saja, seorang petugas bersikeras. Meskipun The Manifest Court adalah organisasi yang lebih kecil di dalam The Cardinal Hall, keduanya tidak pernah mengganggu pemerintahan satu sama lain. Kadang-kadang, The Cardinal Hall akan meminta bantuan dari The Manifest Court, tetapi yang terakhir tidak akan pernah menyusahkan yang pertama. Anehnya, kali ini seorang pejabat dari The Manifest Court berinisiatif mencari bantuan The Cardinal Hall untuk membantu Levi. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari The Manifest Court mengejutkan orang-orang dari The Cardinal Hall. Apa yang terjadi? Pertama, Penatua Celia secara pribadi menuju ke pertempuran. Sekarang, pengadilan Manifest memberikan perintah dan mencampuri urusan kita. Saya belum pernah melihat krisis seperti ini di sini. Segera, Aula Kardinal menugaskan beberapa jenderal ilahi untuk menuju ke pantai Rhinosia. Secara bersamaan, keempat setan itu menikmati jeritan kesakitan Levi saat mereka tanpa perasaan menyaksikan api neraka menyiksanya. Bab 2124. Bab 2124 Mengapa dia tidak tergores? Ini adalah hukumanmu karena menyinggung Lab of Gods. Tidak peduli siapa Anda sudah selesai. Petik 2. Lucifer membuat seringai jahat saat dia berbicara. Jester King dan pria dari laut, juga, menyeringai dengan berbisa. Melihat Levi, tidak dapat membebaskan dirinya dari api neraka penyihir neraka, mereka menganggap bahwa dia hanyalah sepotong daging mati. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Saya tahu banyak orang bergegas untuk menyelamatkan. Bahkan Cirus akan datang. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Yah, mungkin 18 malaikat kegelapan yang menonton dari sana mungkin punya kesempatan. Pada saat yang sama, penyihir neraka terkekeh jahat saat dia mendengarkan tangisan Levi. Namun, seringainya berangsur-angsur menghilang seiring waktu dan akhirnya berubah menjadi mulut terbuka. Bingung, dia tidak bisa mempercayai matanya. Apa, dia tidak rusak? Mustahil. Setelah api neraka saya menembus tubuh, tidak ada yang bisa bertahan. Mereka semua akan terbakar menjadi abu, tidak meninggalkan tubuh maupun jiwa mereka. Tapi kenapa dia tidak tergores? Bahkan organ tubuhnya masih utuh. Tidak mungkin. Bahkan makhluk energi murni akan terbakar menjadi remah-remah di bawah api neraka saya. Sebaliknya, dia hanya merasakan sakit dan tidak ada yang lain. Sisanya memperhatikan ekspresi penyihir neraka dan perlahan-lahan memahami situasinya. Segera, senyum mereka menghilang saat mereka menatap dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah itu tidak berpengaruh padanya? Seolah-olah tubuhnya tercabik-cabik, penderitaan yang tak tertahankan menyebabkan jeritan Levi semakin keras. Ledakan. Tiba-tiba, energi besar meledak dari Levi, membuat Hellwitch terbang menjauh.
Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, energinya lebih dalam dan siap untuk menghancurkan segalanya. Yang mengejutkan, dia telah sepenuhnya menyerap api neraka. Mereka tidak pernah mengantisipasi dia untuk selamat dari api neraka, apalagi menyerapnya, yang menyebabkan auranya tumbuh lebih banyak dan dia bahkan lebih menakutkan. Bahkan Levi sendiri mengira dia sudah selesai. Penderitaan yang membakar mengingatkan pada kematian seolah-olah dia telah meleleh dengan keras. Dia tidak pernah berharap dirinya memiliki kekuatan luar biasa seperti itu, memungkinkan dia untuk menyerap dan memasukkan api neraka ke dalam darahnya, akhirnya meningkatkan fisiknya. Itu semua berkat reformasi tuannya dan resolusinya. Huff. Levi menatap keempatnya sambil tersenyum. Terkejut, penyihir neraka menatapnya, rahangnya menganga. Apa, api nerakaku yang bisa menghancurkan apapun tidak berguna melawan Levi. Luar biasa, dia memanggil api neraka dan menembak mereka ke arah Levi. Sayangnya, itu tidak banyak berpengaruh pada Levi dari waktu ke waktu. Awalnya menyakitkan ketika Levi menyerap api nerakanya. Perlahan-lahan, rasa sakitnya berkurang dan api akhirnya diserap olehnya. Selanjutnya, dia menerima api neraka dengan mudah saat dia mendekatinya dengan mudah. Hanya dengan satu pukulan, penyihir neraka dikirim terbang menjauh. Meskipun demikian, dia berhati-hati. Karena Lucifer dan yang lainnya masih ada, bahayanya belum teratasi. Tiba-tiba, pria yang dipanggil Kraken dengan marah menghentakkan kakinya, dan banyak pusaran muncul dari ombak yang memancar dari jauh. Dengan mengendalikan laut, dia bisa mengubah aliran energi di sekitar area. Seolah-olah berada di medan magnet yang menyimpang, Levi menyadari bahwa kekuatannya ditekan. Sementara itu, tato menakutkan di Lucifer dipenuhi darah dan mulai berseri-seri dengan warna merah darah. Seketika, energi yang luar biasa meledak dan berkelok-kelok ke arah Levi. Bang! Setelah menerima pukulan itu, darah menetes dari sudut mulut Levi saat pandangannya menjadi kabur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sekarang aku mengerti, ketika tato aneh di lengan Lucifer diresapi, dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Giliranku sekarang. Jester King berteriak, haus untuk menyerang. Bab 2125 Bab 2125 Teknik terlarang. Dengan bantuan kemampuan terbatas Kraken, Lucifer mampu melukai Levi. Sekarang, Jester King sangat ingin menyerang. Tidak pernah orang-orang dari Lab of Gods membayangkan keempatnya akan menyerang bersama. Biasanya, mereka bisa mengalahkan lawan mereka dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, pertempuran telah berlangsung terlalu lama, membuat ketiganya tidak sabar, dengan demikian, bekerja sama untuk mengakhirinya dengan cepat. Bang! Suara gemuruh terdengar saat Jester King melesat ke arah Levi. Levi sedikit mundur, tapi yang pertama terlalu cepat. Seketika, Jester King muncul di belakang Levi dan mendaratkan pukulan brutal padanya. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya mereka yang satu kelas lebih tinggi dari Bruce. Namun, dia tidak akan pernah menyerah pada mereka. Dia mengerahkan kekuatannya untuk menstabilkan posisinya. Sebelum ketiganya bisa menjawab, dia segera berlari ke arah Kraken. Meskipun kekuatannya ditekan, dia masih bisa mendaratkan pukulan besar dengan sekuat tenaga, membuat Kraken kehilangan kendali atas laut. Segera, dia dibebaskan dari pembatasan. Ketuk, ketuk. Dalam sepersekian detik, dia muncul di antara Jester King dan Lucifer dan mengetuk mereka masing-masing. Itu adalah keterampilan teknik satu jari, yang pernah dia gunakan untuk membasmi makhluk energi murni. Energi yang dalam akan berkumpul di satu titik ledakan. Ketakutan, Jester King dan Lucifer dengan cemas mencoba untuk membatalkan serangan Levi. Memanfaatkan kesempatan itu, Levi segera mengarahkan perhatiannya pada penyihir neraka yang relatif tidak terlalu merusak. Ketakutan, penyihir neraka buru-buru memancarkan api neraka untuk menghalangi Levi. Sayangnya, itu adalah perlawanan yang sia-sia. Dengan pukulan yang kuat, penyihir neraka terlempar tanpa henti. Meskipun dia selamat dari serangan itu, dia terluka parah. Terkejut, ketiganya ketakutan saat mereka menatap tak percaya. Mustahil, dia mampu menyakiti Tuhan sendiri. Bagaimana? Tentu saja, dewa hanyalah status yang berhak dimiliki oleh anggota lab dewa. Faktanya, mereka bukan dewa, tetapi manusia. Karena mereka lebih kuat dari rakyat jelata, mereka dengan arogan mengira mereka bisa mendominasi dunia. Dengan demikian,
dengan sombong mengklaim diri mereka sebagai Lab of Gods. Namun demikian, mereka yang sekuat penyihir neraka tidak pernah terluka sebelumnya. Ketiganya berpikir bahwa Levi lebih rendah dari mereka dalam hal kekuasaan dan percaya bahwa yang terakhir tidak layak untuk menyerang penyihir neraka. Oleh karena itu, mereka kesal melihat penyihir neraka dikalahkan karena itu bukan hanya kejutan bagi mereka, tetapi juga pukulan bagi kepercayaan diri dan reputasi mereka. Neraka, kami tidak akan mengambil ini. Bunuh dia. Kesal dan marah, ketiganya menatap tajam ke arah Levi, ingin membantainya. Darah segera menyembur ke arah tato Lucifer. Saat tato itu berseri-seri dengan warna merah cerah, udara di sekitar Lucifer menjadi lebih jahat. Jester King tanpa henti melemparkan kartu Jester yang menusuk tanpa henti ke Levi sementara Kraken mengumpulkan air laut, mengubah berat yang tak terukur menjadi kekuatannya, dan melemparkannya ke Levi. Air laut yang tak terbatas terus mengelilinginya, memberinya kekuatan tak terbatas. Menghadapi ketiganya sendirian, Levi jelas kewalahan. Terluka, darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan matanya saat dia tersandung ke belakang. Ketiganya pasti satu kelas lebih kuat dariku. Aku tidak punya kesempatan melawan mereka sama sekali. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Sayangnya, dia menahan diri untuk tidak menggunakan teknik terlarang yang asli, tetapi versi inovasinya, yang belum dia kuasai. Terhadap makhluk energi murni, itu akan efektif. Sayangnya, meskipun dia telah mencoba setiap teknik baru yang dia temukan, itu sia-sia melawan satu kelas yang lebih kuat darinya. Aku tidak bisa mati di sini. Putus asa, dia berteriak putus asa, maaf, guru. Aku harus melakukan ini. Teknik terlarang. Bab 2126. Bab 2126 berubah menjadi mesin pembunuh setelah upaya sia-sia yang tak terhitung jumlahnya. Levi akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan teknik terlarang karena dia sangat ingin bertahan hidup. Ledakan. Segera, garis-garis hitam muncul di wajahnya saat udaranya menjadi luar biasa dan merusak, seolah-olah makhluk dari neraka yang dalam. Dia mengaktifkan teknik terlarang bencana, pemusnahan terlarang, yang bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, meskipun dia akan menjadi tak terkalahkan, dia bisa kehilangan kesadaran dan tenggelam dalam haus darah, dengan demikian, membantai semua makhluk hidup yang terlihat. Oleh karena itu, tuannya melarangnya menggunakan teknik terlarang tanpa berpikir karena dia bisa turun menjadi iblis yang kejam jika dia gagal mengendalikan kesadarannya. Sekarang, aura Levi menjadi lebih mengancam daripada Lucifer atau penyihir neraka. Terkejut, ketiganya menatap pria berbahaya di depan mata mereka dengan ketakutan. Meskipun Levi satu kelas lebih rendah dari mereka, dia telah kehilangan dirinya sendiri setelah mengaktifkan pemusnahan terlarang dan berubah menjadi mesin pembunuh yang mengintimidasi. Aku akan membantaimu. Levi menggeram kesal. Untungnya, dia mempertahankan sebagian dari kesadarannya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan semua orang yang terlihat tetapi untuk melarikan diri dari tempat itu. Oleh karena itu, dia tidak menyerang ke arah ketiganya, tetapi ke arah dengan pertahanan terlemah. Oh tidak, dia berencana untuk melarikan diri. Setelah menyadari niatnya, ketiganya segera mengejarnya. Sementara itu, elit lain dari Lab of Gods mencoba menghentikan Levi, yang menyerang mereka. Bang! Ledakan. Setelah berubah menjadi mesin pembunuh, Levi mencabik-cabik musuh dengan kejam, tanpa keterampilan apapun, tetapi hanya dengan cara binatang, tangannya untuk menghancurkan mereka dan kakinya untuk menghancurkan mereka. Memang, begitulah brutalnya Forbidden Annihilation. Mereka yang telah jatuh akan mengamuk dan memiliki keinginan untuk membunuh. Dengan itu, mereka bahkan akan mengkonsumsi darah dan daging karena keinginan yang tidak terkendali. Dikuasai oleh dorongan itu, Levi telah berubah menjadi iblis pembunuh dan membantai orang-orang yang menghalanginya. Dalam waktu singkat, potongan daging dan anggota tubuh yang patah berserakan. Remah-remah tulang yang hancur dan darah merah segar menutupi medan perang sementara jeritan kesakitan memenuhi area itu. Adegan mengerikan itu membuat takut mereka yang selamat dari Lab of Gods. Itu mengerikan. Ini menakutkan. Sebenarnya, siapa yang tidak dapat menahan makhluk mengerikan itu? Orang-orang yang selamat berlarian, mundur dari tempat kejadian. Betapa memalukan bagi mereka yang berasal dari Lab of Gods, karena mereka belum pernah ditaklukkan sejauh itu. Sementara itu, Lucifer dan keduanya buru-buru berlari ke arah Levi untuk menghalangi pelarian Levi.
Tato merah darah tumbuh dan menutupi Lucifer. Mereka dipenuhi dengan darah dan memberinya kekuatan jahat yang luar biasa. Jester King berubah menjadi bentuk pamungkasnya, memberikan kesan mengancam saat Kraken dengan sengaja memasukkan sejumlah besar air laut ke dalam dirinya. Tujuan mereka adalah untuk membasmi dia dalam satu pukulan, merebut kembali kemuliaan Lap of Gods. Dia berjuang sendirian. Jika kita membiarkan dia pergi, itu akan menjadi aib bagi Lap of Gods. Bertekad, mereka menyerang Levi secara bersamaan. Aku akan membantaimu. Levi meraung untuk mengaktifkan Forbidden Annihilation lagi dan melemparkan pukulan ke arah ketiganya, dengan kecepatan tercepat, kekuatan terbesar, dan niat paling jahat. Bab 2127. Bab 2127 Pertemuan Klan Kuno. Ledakan. Kedua belah pihak bentrok. Tepuk tangan gemuruh bergemuruh di seluruh cakrawala. Saat tanah mulai bergetar, seluruh pulau pecah, menyebabkan tanah tenggelam. Retakan, retakan, retakan. Lucifer dan rekan-rekannya memuntahkan darah saat mereka terlempar ke belakang. Adapun Levi, dia terlempar tinggi ke udara dan menderita luka yang lebih parah. Meskipun dia telah mengeksekusi teknik terlarang, kondisinya saat ini tidak memungkinkan dia untuk mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dengan memaksakan penggunaannya, Levi berisiko dikendalikan oleh teknik terlarang dan berubah menjadi mesin pembunuh yang haus darah. Dia sudah mencapai batasnya ketika dia mengirim 3 prajurit yang lebih kuat darinya terbang. Itu benar-benar keajaiban. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya menyadari seberapa kuat Lucifer dan rekan-rekannya, tetapi Lap of Gods tahu. Ketika mereka melihat bagaimana Levi secara merata cocok dengan 3 prajurit mereka digabungkan, mereka bertanya-tanya tentang sejauh mana kekuatan Levi yang sebenarnya. Selama ini, mereka menganggap dia berada di level Bruce dan tidak perlu mengerahkan seseorang sekaliber Lucifer. Bahkan, mereka merasa melakukan itu berlebihan. Namun, Levi telah menunjukkan bahwa dia bisa bertahan melawan 3 elit, membuat Lab Dewa terkejut. Meskipun terluka parah ketika dia terlempar ke belakang oleh benturan, Levi menarik napas dalam-dalam sebelum dia melompat ke laut dan melarikan diri. Dia tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menangkapnya. Dapatkan dia. Jangan biarkan dia kabur. Kraken, laut adalah taman bermainmu. Kejar dia. Tepat ketika Lucifer dan rekan-rekannya hendak mengejar, 18 malaikat kegelapan menghentikan mereka. Kembalilah dan berhenti mengejar. Ketika Levi melepaskan teknik pamungkasnya dan mengamankan jendela untuk melarikan diri, Kaisar Kegelapan telah memerintahkan malaikat kegelapan untuk membantu Levi dengan menghentikan Lap of Gods. Sekarang Lap of Gods tahu bahwa mereka telah ikut campur, tidak perlu lagi berhati-hati. Ekspresi Lucifer dan rekan-rekannya berubah drastis saat mereka tahu seberapa kuat 18 malaikat kegelapan itu. Jika pertarungan pecah antara kedua belah pihak, itu akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Pada saat itu, Levi pasti sudah melarikan diri. Setelah pertikaian singkat, Lucifer memerintahkan dengan pasrah, mundur. Namun, permusuhan yang Anda tunjukkan hari ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Hanya masalah waktu sebelum organisasi suci dihancurkan, Lucifer memperingatkan. Datanglah pada kami kalau begitu. Siapa yang mundur sekarang? 18 malaikat kegelapan tertawa terbahak-bahak. Setelah menerima perintah mereka, pasukan dari Lap of Gods menghilang dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, 18 malaikat kegelapan juga mundur. Pada saat semua orang tiba, yang mereka temukan hanyalah pulau setengah tenggelam yang benar-benar hancur. Selain itu, tidak ada yang lain. Apakah bos kita selamat? Azure Dragon dan timnya sama-sama terkejut dan senang. Ketika para jenderal surgawi dari The Cardinal Hall tiba, semua orang terkejut karena tidak ada yang mengira mereka ada di sana. Alasannya adalah bahwa The Cardinal Hall tidak pernah meninggalkan Erudia dalam misi mereka dan mereka hanya akan muncul ketika keselamatan Erudia terancam. Setelah mendengar berita bahwa Levi masih hidup, semua orang merasa lega. Sementara itu, Semi berhasil bertemu dengan Levi yang terluka. Sadar bahwa Lap of Gods sedang memburunya, Levi tahu bahwa pilihan terbaiknya adalah bersembunyi di dalam Triple Group. Segera, semua orang meninggalkan pulau karena tidak ada jiwa yang tersisa. Namun, beberapa saat kemudian, sekelompok sosok misterius muncul. Mereka berasal dari klan kuno dan telah mencari pembawa segel. Ketika Levi telah melepaskan teknik terlarang,
mereka telah melihat aura familiar dan bergegas ke sumbernya sekaligus. Ketika klan kuno dari segala penjuru berkumpul, mereka tercengang melihat satu sama lain. Itu telah muncul. Ya, aura yang akrab ini. Itu harus. Bab 2128. Bab 2128 Ketakutan terburuk. Semua orang dari klan kuno dipenuhi dengan kegembiraan. Air mata mengalir dari mata mereka saat mereka berlutut untuk melakukan semacam ritual. Setelah mencari selama setengah tahun, mereka akhirnya berhasil menemukan segel yang membawa aura pemusnahan terlarang. Itu milik orang yang mereka cari. Mengejutkan melihatmu di sini. Faksi yang berbeda dari klan kuno saling menyapa. Setelah mereka berkenalan satu sama lain. Apa, bahkan kalian ada di sini? Bukankah kamu sedang berhibernasi di dalam gletser di Kutub Utara? Kami keluar untuk mencarinya begitu kami mendengar berita itu. Bagaimana denganmu? Saya mendengar klan Anda musnah. Bagaimana kamu masih bisa berada di sini? Dialah yang telah menyelamatkan kita dari kehancuran kita. Kamu juga di sini. Bahkan kamu. Banyak klan kuno merasa gembira ketika mereka melihat satu sama lain. Namun, mereka sama sekali tidak terkejut. Faktanya, tidak akan mengejutkan mereka bahwa kerumunan yang berkumpul untuk pria misterius itu 100 kali lipat lebih besar. Pemusnahan terlarang. Dia telah melepaskannya di sini. Beberapa saat yang lalu, orang misterius itu menggunakan Forbidden Annihilation untuk mempertahankan posisinya melawan 3 petarung elit yang lebih kuat darinya. Pergi dan selidiki. Kita harus mencari tahu kemana dia pergi. Aku tidak berharap kamu memiliki ahli waris. Apakah kamu masih hidup di suatu tempat? Pelayanmu yang rendah hati sangat ingin bertemu denganmu lagi. Salah satu pemimpin berseru sambil berlutut. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok seperti itu akan berkumpul setelahnya. Banyak faksi kuat, seperti Lab of Gods dan organisasi suci, memiliki orang-orang yang mengamati lokasi. Namun, mata-mata itu dengan cepat terdeteksi dan dibunuh. Tidak ada satu jiwa pun yang dibiarkan berdiri. Jelas, mata-mata telah meremehkan kelompok baru ini dan terlambat menyadari bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Klan kuno sangat kuat. Tentu saja, berita kemunculan mereka tidak pernah keluar. Sementara itu, selain klan kuno, banyak faksi lain di dunia menjadi gempar. Itu telah muncul. Itu akhirnya muncul. Petik 2. Pemusnahan terlarang. Tuhanku, kekacauan akan mengikuti. Ini akhir. Haha, ini menyenangkan. Sangat menarik. Sekarang teknik terlarang telah dilakukan, orang-orang tua itu akan dipaksa keluar dari persembunyian. Sementara itu, di The Manifest Court di Erudia. Itu di sini. Akhirnya di sini. Jelas, penggunaan teknik terlarang oleh Levi telah menyebabkan kehebohan. Akibatnya, ada lebih banyak orang yang mencarinya. Setelah kehilangan dan penghinaan, Lab of Gods menderita, mereka mati-matian berusaha menemukannya. Pada saat yang sama, banyak klan kuno juga mencarinya. Ada terlalu banyak orang yang melakukannya. Sementara itu, Levi bersama Semi. Setelah berhadapan dengan Lucifer dan rekan-rekannya, dia berakhir dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Mereka sangat kuat. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari Lab of Gods? Levi meratap. Dia belum pernah menghadapi musuh yang tidak bisa dibunuh oleh teknik terlarang. Selanjutnya, ia terpaksa berjuang mati-matian untuk hidupnya dan bahkan menderita luka serius selama pertempuran. Ini semua salah organisasi suci. Jika bukan karena mereka, ini tidak akan terjadi. Lab of Gods sangat kuat. Musuh yang Anda temui adalah mutan dari masa lalu. Beberapa dilahirkan dengan kemampuan khusus sementara yang lain dianugerahi kekuatan super melalui keadaan yang tidak disengaja. Akibatnya, kelompok yang menguasai Lab of Gods pastilah keberadaannya tak terbayangkan, keluh Semi. Segera, dia menerima beberapa berita. Saya baru saja mengetahui dari database paling rahasia dari Triple Group bahwa 4 musuh yang Anda lawan adalah milik klan kuno. Mereka dilahirkan dengan kekuatan untuk mengendalikan elemen sesuka hati. Banyak dari mereka yang memiliki kekuatan untuk menggunakan elemen terlahir dari garis keturunan mereka. Meskipun bukan ras murni, mereka masih dapat mewarisi kemampuan khusus yang unik dari garis keturunan. Namun, musuh yang kamu lawan semuanya adalah ras murni. Levi terkejut. Itu menakutkan. Bagian yang paling mengerikan adalah... Apa itu? Bab 2129. Bab 2129 Identitas terungkap.
Bagian yang paling menakutkan adalah mereka bukan dari generasi paling awal, tetapi dari generasi yang datang jauh kemudian, seru Semi. Levi mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka tidak dianggap yang terkuat? Dengan kata lain, kekuatan mereka berkurang setelah beberapa generasi warisan. Tepat, yang terkuat dari klan berasal dari generasi pertama. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kekuatan leluhur mereka melalui penelitian. Semi terkesiap. Lab of Gods sangat kuat. Namun, selama aku masih hidup, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Fakta bahwa dia dihadapkan dengan musuh yang kuat tidak menghalangi Levi sama sekali. Cederamu benar-benar serius. Sepertinya Anda akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Petik 2. Semi sudah merawat luka Levi. Saya telah memaksakan diri kali ini karena saya tidak menyadari apa konsekuensi dari menggunakan teknik terlarang. Levi selalu mengkhawatirkan hal itu. Dia akhirnya menyadari mengapa tuannya telah memperingatkannya untuk tidak menggunakannya dengan enteng. Namun demikian, dia tidak perlu lagi khawatir sekarang karena dia telah menggunakannya. Sejak saat itu, dia bisa melepaskannya tanpa keberatan. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan ditangani dengan menggunakan teknik terlarang. Tidak perlu menahan diri lagi. Namun, dia tidak menyadari kemunculan klan kuno. Sungguh memalukan. Kembali ke Lab of Gods, Lucifer dan rekan-rekannya menundukkan kepala mereka saat ditegur oleh seorang pria yang mengenakan setelan gagah dan sepatu kulit. Dia juga mengenakan kacamata berbingkai emas. Apakah ada di antara kalian yang berguna sama sekali? Bagaimana Anda bisa tidak tahu identitasnya sekarang? Petik 2. Mereka berempat bahkan tidak berani bernapas. Mereka berasumsi bahwa tidak ada yang bisa menghentikan serangan gabungan mereka. Namun, tidak ada yang menyangka Levi menjadi sekuat ini. Lebih penting lagi, mereka bahkan tidak tahu identitas Levi karena selama ini Bruce yang berurusan dengannya. Yang mereka lakukan hanyalah membalas dendam atas namanya. Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu siapa dia. Pria berjas itu meraung. Sebagai tanggapan, mereka berempat mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia adalah garnisun Levi. Dia masih hidup. Apa, Lewi? Dia. Tepat ketika semua orang menyampaikan skeptisisme mereka, pria berjas itu berteriak, apakah Anda akan mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Tapi Levi jelas masih hidup. Kalian semua telah ditipu olehnya. Setelah insiden dengan Bruce, saya secara pribadi menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa dia masih hidup. Mengingat bahwa pria itu secara pribadi telah memverifikasi faktanya, tidak ada yang ragu. Seolah-olah setiap kata-katanya adalah kebenaran itu sendiri. Kemudian, saya menerima pesan dari Bruce sebelum dia meninggal. Dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah Levi, tambah pria itu. Itu benar-benar dia. Aku tidak percaya dia masih hidup dan telah menyebabkan begitu banyak masalah. Ini semua salah kami karena meremehkannya dan membiarkan Bruce menanganinya sendirian. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu, kata pria itu. Mereka berempat tercengang. Kesempatan apa? Pria itu akhirnya tersenyum. Aku tidak hanya tahu identitasnya, tapi aku juga tahu tempat persembunyiannya sekarang. Apa? Mereka berempat terkejut melihat bagaimana pria itu tahu. Setelah dipikir-pikir, tidak mengherankan bagi pria itu untuk menemukan di mana Levi berada. Bagi Lab of Gods, bukan masalah Levi menjadi kuat. Itu lebih karena tokoh-tokoh organisasi yang benar-benar penting tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Jika salah satu pemimpin mereka mengambil tindakan, Levi pasti sudah disingkirkan sejak lama. Jurang antara kekuatan mereka terlalu besar. Oleh karena itu, tidak perlu bagi mereka untuk menghadapinya sendiri. Di mana dia? Lucifer menelan ludah. Dia bersembunyi bersama Semi dari Triple Group di Stellar City. Dia telah mengkhianati kita sejak lama. Kalian semua harus menyusup ke Kirea sekaligus. Levi terluka parah sekarang, dan dia harus dibunuh. Saya juga akan memberi Anda lebih banyak pria untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Petik 2. Bab 2130. Bab 2130 Dokter yang menakutkan pria itu memberi Lucifer lebih banyak pejuang elit sebagai cadangan. Apakah kamu juga terluka? Sungguh sekelompok yang tidak berguna. Pria itu memarahi mereka lagi. Namun demikian, ia memberi mereka beberapa obat yang disesuaikan secara khusus.
Mata mereka berbinar ketika mereka melihat obat itu seolah-olah itu adalah semacam harta karun. Faktanya, mereka benar. Obat itu memiliki kemampuan misterius untuk menyembuhkan dan juga meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu juga memberikan beberapa manfaat yang tidak terduga. Seseorang dengan level Bruce tidak memiliki akses ke pengobatan semacam itu. Bahkan untuk Lucifer, obatnya tidak didapat dengan mudah. Karena itu, mereka berempat langsung berterima kasih kepada pria berjas itu. Setelah menenggak obat, semua luka dalam dan luka luar mereka sembuh sekaligus. Selanjutnya, mereka bisa merasakan kemampuan mereka meningkat yang membuat mereka berempat senang. Saya menyukai Bruce karena betapa kompetennya dia. Namun, sayang sekali kami terlambat. Kalau tidak, saya bisa meminta seseorang untuk menyelamatkannya, keluh pria itu. Terkesiap, Lucifer dan yang lainnya menahan napas saat mereka tahu siapa yang dia bicarakan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Bruce hancur, dia bisa saja dihidupkan kembali. Orang itu tidak lain adalah dokter paling menakutkan di Lab of Gods. Dengan itu, Lucifer dan anak buahnya menuju Kirea dalam upaya mereka untuk melakukan serangan balik. Itu adalah hal yang tidak terduga di akhir mereka. Semua orang berasumsi bahwa Lab of Gods akan tetap berada di tangan mereka untuk sementara waktu setelah menderita kekalahan brutal seperti itu. Namun, tidak ada yang berharap mereka tidak hanya mengetahui identitas Levi, tetapi juga lokasinya. Dengan itu, Lucifer berangkat menghadapi Levi. Meskipun pria berjas tidak mengirim banyak pria, masing-masing dari mereka adalah pejuang elit dengan hak mereka sendiri. Bahkan Lucifer tidak berani meremehkan mereka. Akibatnya, mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk pemogokan yang akan datang. Sementara itu, di kediaman Semi di Stellar City, Levi sedang memulihkan diri dari cederanya. Dia berada di tempat yang aman di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Kali ini, luka yang dideritanya sangat serius. Meskipun menggabungkan teknik penyembuhan rahasianya dengan teknologi terbaru Semi, dia hanya berhasil memulihkan 50% kekuatannya. Untuk kembali 100%, dia membutuhkan waktu pemulihan 10 hari hingga setengah bulan. Levi meratap, ini mengerikan. Jika saya tidak menyerap neraka, kondisi saya mungkin akan lebih buruk. Apa rencanamu setelah pulih? Tanya Semi. Saya akan terus memperkuat diri dan mengekspos lab dewa untuk siapa mereka, jawab Levi. Saat mengobrol santai dengan Semi, dia tidak menyangka Lucifer dan anak buahnya akan kembali. Pada saat itu, sekelompok pria tiba di Stellar City, mengumumkan pertempuran brutal di depan. Kami baru saja menerima kabar bahwa Levi sedang memulihkan diri di rumah liburan Semi. Namun, dia baru menjalani pemulihannya dan berada dalam kondisi terlemahnya saat ini. Baiklah, ayo bergerak. Kita harus membunuh atau menangkap Levi, perintah Lucifer. Mengutak-atik kartu pokernya, Jester King mencibir, setelah kita menyingkirkan Levi, aku akan memberi triple grup pembersihan yang baik. Yang lain mengangguk setuju. Tentu saja, mengingat mereka tidak lagi mematuhi kita harus mengingatkan mereka tentang perlunya kepatuhan mutlak. Segera, Lucifer dan timnya muncul di sekitar rumah liburan Semi. Namun, Semi adalah seseorang yang waspada. Dia telah mengepung Manor dengan penjaga dan pengintai tersembunyi. Setelah Levi menemukannya, dia meningkatkan keamanan Manor. Oleh karena itu, lingkungan sekitar Manor dipenuhi dengan lebih banyak penjaga. Namun, Lucifer dan anak buahnya masih berhasil menyusup ke dalam gedung. Bagi mereka, para penjaga tidak menimbulkan ancaman sama sekali karena mereka diturunkan satu persatu. Ketika mereka selesai, total 317 orang telah dibuang tanpa Semi diberitahu. Akhirnya, hanya Manor yang dibiarkan berdiri. Meskipun tim Lucifer hanya memiliki 14 orang, mereka cukup untuk mengepung Manor dan menutup semua jalan keluar. Mari kita mulai. Bersambung.